Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Warta Madu Pagi. Pemirsa, sambut 1 abad Nahdlatul Ulama, Pondok Pesantren Daudatul Mubtadiin Balai Kambang Jepara bersama pengurus besar Nahdlatul Ulama menggelar halaqah fikih peradaban. Kegiatan ini bertajuk Negara Demokrasi dalam Perspektif Syariat Islam yang bertempat di Auditorium Politeknik Balai Kambang. Sambut 1 abad Nahdlatul Ulama, Pondok Pesantren Daudatul Mubtadiin Balai Kambang Jepara bersama pengurus besar Nahdlatul Ulama menggelar halaqah fikih peradaban bertajuk Negara Demokrasi dalam Perspektif Syariat Islam yang bertempat di Auditorium Politeknik Balai Kambang pada Minggu 13 November. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan hari lahir 1 abad Nahdlatul Ulama yang tidak hanya dilaksanakan di Pondok Pesantren Daudatul Mubtadiin, namun dilaksanakan di 250 titik dan 50 pesantren seluruh Indonesia. Hadir dalam kegiatan ini yakni pengasuh Pondok Pesantren Balai Kambang yang diwakili Ka Nurdin Lubis M.Hum, Mustasyar PBNU Kyai Haji Abdul Ghafur Maimun, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Rumadi Ahmad, Wakil Khatib PBNU Jawa Tengah Dr. Kyai Haji Nasrullah Afandi, Direktur Politeknik Balai Kambang Kyai Haji Miftahuddin, dan juga Syuriah dan Tanfidhiyah PCNU Jepara. Kegiatan yang dimoderatori oleh Kyai Haji Zulham Qudsi yang juga dosen Mahat Balai Kambang ini membagikan diskusi menjadi 3 sesi. Pada sesi pertama diisi oleh Dr. Kyai Haji Nasrullah Afandi yang membahas demokrasi dari perspektif Maqasidus Syariah. Apakah demokrasi itu hal yang baru? Tidak sama sekali. Demokrasi itu sudah ada sejak zamannya Nabi Muhammad. Kalau kita harus mau menegaskan, coba kita lihat dalam kitab Sahih Muslim. Itu ada dalam Kitabul Jihad. Itu hadis nomor 1779. Di sana bagaimana kronologi ketika Nabi Muhammad mau menghadapi perang Badar. Nggih, beberapa kali berulang-ulang di sana Nabi Muhammad mengadakan musyawarah dengan para sahabat. Ini musyawarahnya Nabi Muhammad, seorang pemimpin, katakan pemimpin parpol kalau zaman sekarang, dengan anggota parpolnya, itu adalah bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah bapak demokrasi. Halaqah kemudian dilanjutkan di sesi kedua bersama Kyai Haji Rumadi Ahmad. Ia menguraikan demokrasi adalah persoalan muamalah, begitu juga cara pemilihan bentuk negara merupakan persoalan muamalah, dan jika tidak ada dalil yang melarang maka diperbolehkan. Kalau dari sisi misalnya sebuah kepemimpinan, setiap ada kelompok manusia harus ada pemimpinnya, itu sama. Antara demokrasi dan Islam sama-sama kita harus mengangkat pemimpin. Karena atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu tidak mungkin bisa dilaksanakan kalau tidak ada kepemimpinan. Kepemimpinan itu baru ada kalau ada cara bagaimana pemimpin itu diangkat. Jadi mengangkat pemimpin dengan menggunakan isyarah dari nas ini, itu harus dalam kacamata fikih. Ini kan sebenarnya persoalan muamalah, bukan bagian dari persoalan ibadah. Al-ilmu bi'adamid dalil huwad dalil. Kalau tidak ada dalil yang melarang, maka sesuatu itu diperbolehkan. Berbeda kalau persoalan terkait dengan ibadah. Jadi demokrasi tidak ada hubungan dengan misalnya apakah demokrasi nanti akan membuat konsensus untuk merubah bilangan rakaat sholat misalnya. Nggak ada hubungan dengan itu. Dari Jepara, Jawa Tengah, Tim Liputan Madu TV mewartakan.